Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang konsep dasar politik. Sebelum kita membahas politik, kita akan memahami dulu apa itu konsep kekuasaan. Konsep kekuasaan merujuk kepada kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan itu. Dengan demikian, konsep kekuasaan itu sangat luas, karena setiap manusia pada hakikatnya merupakan subjek dan sekaligus sebagai objek kekuasaan. Misalnya, sekalipun seorang presiden sebagai penguasa eksekutif tertinggi, posisi presiden di sini sebagai subjek kekuasaan, tetapi ia harus tunduk kepada undang-undang. Undang-undang di sini adalah sebagai objek kekuasaan. Kekuasaan menurut Philip, terdapat 3 sumber utama yang menyebabkan dalam mendefinisikan kekuasaan selalu ada perbedaan yang mendasar. Pertama, adanya perbedaan disiplin dalam ilmu-ilmu sosial yang menekankan perbedaan basis kekuasaan. Misalnya kekayaan, status, pengetahuan, karisma, kekuatan, dan otoritas. Yang kedua adalah adanya perbedaan bentuk kekuasaan seperti pengaruh, paksaan, dan kontrol. Yang ketiga, adanya perbedaan penggunaan kekuasaan seperti tujuan untuk individu atau masyarakat, tujuan politik atau ekonomi. Begitu juga pada diskusi-diskusi mengenai kekuasaan, di mana pada saat itu kekuasaan didominasi oleh perspektif yang saling bertentangan yang ditawarkan oleh teori elit-elit kekuasaan. Nah, untuk pertanyaan di pertemuan pertama ini, sebutkan konsep-konsep politik apa saja yang biasanya dikembangkan dan diperkenalkan dalam pembelajaran ilmu politik di tingkat sekolah, baik itu sekolah dasar, menengah pertama, SLA, sampai di perguruan tinggi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.